Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Gimana kabarnya, Dok? Kalau bulan puasa paling sedih tuh di hari pertama. Ada paling sedih deh. Set momennya sih ya paling kayak kangen keluarga. Yang biasanya dulu buka puasa bareng keluarga, terus kemana-mana bareng keluarga ya kan bulan puasa, tapi ini justru malah sendiri. Sebelum-sebelumnya itu kalau aku ngerasain itu kan mama itu nggak pernah nyuruh aku pulang gitu. Mama kalau aku besok lebaran nggak pulang, mama sedih nggak? Halo, nama gue Firly Rizkyanto, gue dari divisi sales di Kapan Lagi Univers atau MTek Digital. Asal gue dari Ternate, Maluku Utara, tapi gue lahir di Jakarta. Halo, nama aku Mita Anandayu dari divisi Kapan Lagi Korea Community Manager. Asal aku dari ya lumayan hampir ujung Jawa Timur ya, Jember lebih tepatnya. Dan udah dari tahun 2017 jadi anak rantau. Tapi sebetulnya kalau di Jakarta sendiri itu baru 2020. Sebelumnya di Malang. Halo, aku Anissa Wulan, editor lifestyle female. Aku dari Magelang, Jawa Tengah. Rantau buat kerja di Jakarta berarti total udah 10 tahun. Nama saya Muhammad Taufik Ridho, biasa dipanggil Taufik. Saya berasal dari divisi HR sebagai HR Manager. Saya berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang namanya Grobogan ya. Jadi sekitar 30 km dari kota Semarang. Saya merantau sejak lulus SMA di tahun 1999. Pertama kali ke Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 10 tahun. Setelah itu baru ke Jakarta. Suasananya sebenarnya mungkin bedanya sendirian aja gitu ya. Kalau misalkan di rumah itu kan ada yang nyiapin makanan, terus mungkin kalau belum bangun juga ada yang bangunin gitu. Untungnya sih kalau dari ibu kos baik, jadi sebagai pengganti ibu itu kemarin sempet kayak setiap buka itu dikasih takjil gitu. Beda lah. Sedih sih nggak ada orang rumah ya. Kalau di Jakarta sahur sendiri, buka puasa sendiri, taraweh sendiri. Kalau di rumah sahur ada yang bangunin, ada yang nyiapin makan, sekarang beli makan sendiri. Oh jelas ada banget ya. Jadi saya ini kan sudah ada di 3 tempat ya. Yang pertama tadi di kota kelahiran saya di Grobogan Semarang sana, kemudian ada di Kendari Sulawesi Tenggara, dan terakhir di Jakarta. Jadi ada di 3 tempat itu pasti suasananya berbeda-beda satu sama lain. Kalau misalkan di kampung halaman ya kita pasti puasa dengan keluarga besar, dengan masakan ibu, masakan keluarga, dan itu yang sangat ngangenin sih sebenarnya. Kalau di Kendari pasti juga dengan keluarga juga, cuman tipikal masakannya aja yang beda mungkin ya. Sama di Jakarta di sini saya bersama keluarga kecil saya. Seperti itu paling bedanya. Oke, set momennya sih ya paling kayak kangen keluarga tuh biasanya kan. Yang biasanya dulu buka puasa bareng keluarga, terus kemana-mana bareng keluarga ya kan bulan puasa, tapi ini justru malah sendiri kemana-mana gitu. Bahkan pas sahur aja kadang nggak sahur gitu ya kan. Set momennya yang lain tuh kayak di kerjaan juga kita buka puasanya itu bergantian ya kan, karena dulu sempat kerja di store juga gitu. Nah ini kita buka puasa bergantian, itu kadang buka puasanya bisa sampai jam 8 karena ya kita harus menyesuaikan dengan floor yang ramai, dengan customer service yang lagi break juga gitu. Ya palingan makannya nggak terlalu proper kadang gitu ya. Artinya kayak misal kalau di rumah kan ya menu lauknya itu lumayan banyak disiapin gitu ya. Tapi kalau yang di kosan kita ya udah seadanya aja dimakan gitu. Terutama kayak misalnya sahur itu jamnya kadang sebelum waktu sahur udah makan dulu kayak gitu. Jadi ya mungkin lebih
struggle di situ aja sih, lebih ke kayak menu makanan ya. Kalau bulan puasa paling sedih tuh di hari pertama. Ada paling sedih deh. Karena biasanya kalau sahur pertama ada yang bangunin. Itu kerasa banget sih kalau hari pertama biasanya. Makan bareng-bareng, buka puasa juga bareng-bareng. Tapi sejak di Jakarta, ya sendirian. Mikir mau makan apa. Ya sendirian deh pokoknya kalau pas di Jakarta. Kalau dari lebaran yang dikangenin tuh karena dulu kita lebarannya masih kecil ya. Ya pastinya angpau ya kan, terus uang lebaran ya kan. Terus yang paling penting dari keluarga adalah kumpul-kumpulnya sih. Kalau gue sendiri sih lebih suka ikan cakalang ya. Ikan cakalang di sana tuh kan seger-seger ya. Terus abis ikan cakalangnya yang seger-seger itu diasap atau bahasanya tuh difufu gitu. Nah habis difufu itu kayak dibikin suwir gitu sih. Terus kue-kuenya juga kue-kue kering, kue-kue basah. Itu buat buka puasa tuh dikangenin banget gitu. Yang dikangenin itu kalau di rumah ya cuman kumpul sama keluarganya itu ya mungkin. Ya menu-menu yang biasanya kalau lebaran itu ya sebenarnya standar aja ya, kayak opor, mungkin kadang rawon, bakso gitu-gitu aja. Tapi kan kayak kumpul sama keluarganya ini, momen ini yang dicari gitu. Oh mungkin ini sih, karena aku kan tinggal sama nenek gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang itu aku jadi tuan rumah sebenarnya. Tuan rumah dalam arti anak-anaknya nenek itu semua kumpul di rumah tersebut gitu. Jadi itu yang uniknya di situ ya, semua. Aku nerima banyak keluarga pada datang di rumah nenek gitu. Sholat Id. Apa sih namanya kalau orang Jawa tuh bilangnya ujung-ujung tuh silaturahmi ke tetangga-tetangga, ke rumah-rumah saudara, itu bisa seharian, 2 harian lebaran keliling ke rumah saudara, mengunjungi eyang-eyang. Kebetulan kalau di Magelang tuh udah pada tua ya, generasinya tuh udah generasi tua, jadi angkatan mamahku dan angkatan mamanya mamahku gitu, jadi udah eyang-eyang gitu. Jadi kita berkunjung ke rumah eyang-eyang. Pastinya banyak sih ya yang dikangenin. Yang pertama vibes-nya tuh kan beda. Lebaran di kampung dengan di Jakarta itu pasti beda. Di kampung itu pada saat malam takbir misalkan, anak-anak pada bawa obor dari bambu keliling kampung. Nah itu tidak dijumpai di Jakarta. Sehingga itu juga menjadi salah satu hal yang dikangenin oleh anak-anak saya. Jadi kalau misalkan nggak pulang, paling yang protes anak-anak saya. Kok nggak pulang? Terus yang berikutnya adalah momen sungkeman. Sungkeman itu ketika kita habis sholat Id, terus keluarga besar biasanya kita duduk bareng, yang lebih muda akan salaman dengan yang lebih tua dengan cara sungkeman. Nah itu hal yang nggak bisa didapatkan ketika kita nggak mudik. Ya walaupun kita bisa video call ya, cuman momen itu ya, momen ketika kita saling bersalaman, yang muda lebih rendah daripada yang lebih tua, nah itu yang nggak bisa kita dapetin sih. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah bagus. Mas Fix keluarga gimana di Jakarta? Alhamdulillah baik. Mamiku? Nah, Kok lama mah? Nggak ngegame? enggak, di belakang aku. Kenapa sih? Ada apa? Aku lagi syuting. Hai. bicara biar bisa di syuting, bicara coba. Cara apa? Lagi ngapain? Aku ya lagi nonton TV. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ma, bagaimana kabar Ma di sana? Kabar baik, syukur alhamdulillah sehat-sehat. Pak Firly sehat-sehat ya. Oh iya, terus menjelang puasa di rumah kan agak sepi tuh Ma. Kan cuma ada Ila di sana tuh. Bagaimana keadaan rumah di sana Ma? Nggak ada Firly. Iya, kalau nggak ada Firly ya sedih juga sih.
puasa di sini kan enak, bisa kumpul-kumpul keluarga. Kalau dari jauh begini ya ada perasaan sedih, tapi ya sudahlah, jauh ini keadaan, nggak gimana ya. Kan aku puasa udah beberapa kali nggak di rumah. Mama gimana rasanya nggak ada anaknya di rumah pas puasa? Alhamdulillah bahagia. Nah, iya. Yang merepotkan tidak bertambah, ya toh? Sebenarnya kan Mama udah tahu ya aku mau pulang ya, udah alhamdulillah dapet tiket. Nah sebelum-sebelumnya itu kalau aku ngerasain itu kan Mama itu nggak pernah nyuruh aku pulang gitu. Artinya ya udah terserah kamu mau pulang atau enggak gitu kan, karena mungkin nggak terlalu membebani istilahnya gitu. Nah kemarin tuh sempet Mama beli tiket sekarang gitu kan. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Karena awalnya kan sebelumnya Mama bilang, gak usah pulang, gak apa-apa, lebaran itu setiap tahun kan kayak gitu. Nah kemarin kok sempat bilang kayak gitu. Sempat bilang maksudnya, udah beli tiket sekarang cepetan, nanti setelah kehabisan atau apa macam. Gak tahu. Iya, gak tahu, aku spontan aja seperti itu, dan itu dari hatiku. Aku rasanya cepetan ya, nanti nggak keduman ya istilah Jawanya ya, nggak keduman tiket loh, cepetan gitu. Keduman itu nggak kebagian. Cuman aku nggak tahu kenapa. Mama kalau aku besok lebaran nggak pulang, Mama sedih gak? Oh ya sedih kalau lebaran nggak pulang. Kenapa? Karena Mama nggak dapet THR. Ya, insya Allah nanti Firly pulang ya, Mak. Sebelum lebaran. Insya Allah ya, sehat-sehat supaya Allah mudahkan sampai ternabil yang selamat ya. Amin. Ya, Mama juga sehat-sehat, Ma. Iya, amin. Iya, Ma. Selamat berpuasa, Ma. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Puasa juga ya. Iya. Pokoknya aku tanggal 3 itu kan pulang, jadi aku paling request apa ya makanannya? Oh, tempe kecil-kecil seperti biasa. Jadi favoritku itu tempe kecil-kecil sama pakis, sayur pakis. Ya mudah-mudahan lebaran besok bisa pulang ya. Tiket sih udah dapet, tapi artinya alhamdulillah mudah-mudahan dilancarkan gitu wis. Ya sekali lagi minta maaf ya, lebaran tahun ini nggak bisa pulang ya Nak ya. Request keluarga, mohon maaf lahir batin, masih sehat-sehat di sana sama keluarga. Iya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, salah ucap, salah semuanya ketika kita berkomunikasi, bersilaturahim selama ini. Mohon dimaafkan ya, Dok ya. Sama-sama ya Mas ya. Aku minta maaf kalau banyak salahnya ke Mama. Dimaafin nggak? Dimaafkan. Harus dimaafkan. Memang anak itu kan tempatnya salah. Orang tua itu tempatnya memaafkan. Iya. Suka nih. Ya udah gitu aja. Terima kasih ya Bu Made. Ya, mohon maaf lahir batin. Mama juga minta maaf. Semoga nanti bulan puasa besok mulai benar-benar puasa ya Mbak. Jangan tidak puasa, jangan bolong-bolong puasanya. Oke, terima kasih Bu Made. Buat teman-teman semua yang lagi ngerantau, semangat. Dan jangan lupa ingat jalan pulang. Dan selamat berpuasa Ramadan yang 1445 Hijriah pada tahun 2024 ini. Semoga ibadah dan amalan kita sudah diterima pada tahun ini. Terima kasih. Buat teman-teman yang rantau ya, semoga kita di sini yang paling penting adalah selalu diberi sehat, gitu ya. Karena kalau misalkan kita sehat, orang tua juga ikut happy, orang tua atau keluarga di rumah juga ikut berbahagialah istilahnya gitu ya. Terus yang pasti juga semangat buat kita anak rantau, semoga tetap survive dan sukses ke depannya. Semoga yang bangun sahurnya masih bangun sendiri, buka puasanya masih buka puasa sendiri, nyari takjil juga nyari takjil sendiri, tarawehnya juga masih taraweh sendiri, nggak apa-apa, semangat, aku juga gitu. Semangat. Dan buat yang belum bisa mudik,
sebentar lagi lebaran, nggak apa-apa, masih bisa video callan sama orang-orang tersayang, sama orang-orang di rumah. Jadi semangat. Oke, untuk teman-teman yang saat ini merantau, jangan berkecil hati, tetap bersemangat ya. Walaupun kalian mungkin tahun ini tidak pulang, tetapi kalian yang sudah berniat melangkah keluar dari rumah untuk merantau, pastikan kalian pulang dengan membawa keberhasilan kalian. Ingat, jangan dihabiskan THR kalian, apalagi yang tidak pulang. Ada orang tua kalian, ada saudara kalian, ada kerabat kalian yang mungkin memerlukan sedikit THR kalian. Ya, sekali lagi tetap semangat dan pastikan keberhasilan kalian adalah oleh-oleh terbaik bagi orang-orang di rumah kalian. Selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya Mita Anandayu, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan juga. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran 1445 Hijriah, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasa kita diterima dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.